Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan sekarang kepada poin yang ke berapa? 85. Lantahita bisifati kuliah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lantuhita bisifatin kulliyatin min syai'. Tidak mungkin engkau bisa melihat, meliputi segala sudut pandang terhadap sesuatu dengan sifat kulliyah, sifat generalis. Al-jamal umpamanya masalan, tidak mungkin engkau akan bisa menjelaskan keindahan itu seperti apa. Karena bagaimanapun ketika engkau melihat sesuatu hanya dari sudut pandang tertentu dan tidak melihat dari sudut pandang yang lain, maka pasti penglihatan itu bersifat subjektif. Sedangkan matamu memandang tidak bisa memandang dari segala sudut. Telingamu mendengar juga tidak bisa mendengar dari segala macam sudut. Yang bisa melihat dari segala macam sudut hanya Tuhan. Ya. Wallahu bikulli syai'in muhit, bahwa Allah itu meliput semuanya. Jadi kalau Allah tahu, ya tahu persis dari segala sudut pandang. Begini maksud saya sudut pandang itu. Seorang Afrizal menaksir agunan Anda yang amprah di bank. Berapa nilai agunan yang Anda serahkan di bank atas kredit Anda itu dinilai oleh seorang Afrizal. Gimana caranya? Ya dilihat dari depan, dilihat dari belakang, dilihat dari dalam, dilihat dari atas, dilihat dari samping. Temboknya petuh diketok-ketok, diambrol enggak? Ya, rengnya dibuka, rengnya reng baja, ring atau reng bambu. Atasnya apakah mutiru, apakah gendang kreweng atau gendang morando. Ya. Kemudian kusen-kusennya juga diuji, dilihat kayunya kayu jati atau miranda atau kayu TR. Kemudian lantainya, keramiknya dibuat dari apa, dibelinya di mana, apa keramik mulia apa keramik ya losarang atau keramik mana. Kan seperti itu. Bukannya selayang pandang, oh sekian harganya, ngaco ke mama. Nah, untuk menilai semacam itu juga memerlukan waktu yang lama. Dan itu tetap saja seorang Afrizal juga secara objektif, dia tetap subjektif juga. Akan ada bagian tertentu yang dia tidak menilainya, tidak bisa dinilai. NJOP-nya gimana? Lah ya terus itu jadi persoalan. Dia tidak menilai bahwa rumah itu terletak di satu jalan yang strategis sekali, nggak dinilai. Ya mungkin nanya sama orang berapa per meter harganya, mungkin harganya 1 juta. Tapi begitu dia mau beli, nggak ada orang jual 1 juta tuh. Di atas 10 juta harganya per meter. Paham nggak kira-kira? Jadi situ loh, kita tidak mungkin akan dengan sifat kuliah, sifat generalis untuk meliput sesuatu, nggak mungkin terjadi. Ya. Dan tidak mungkin bisa engkau melihat dari segala berbagai macam sudut pandang, karena yang bisa meliput wallahu muhitun bikulli syai'. Allah bisa meliput segala sesuatu, diliput oleh Allah. Kita tidak bisa meliput, kita hanya melihat dari sudut pandang saja. Fatil kali wali ihatati, karena yang punya liputan hanya aku yang bisa meliput, yang lain nggak bisa. Ketika kita memilih, ini nanti bukan persoalan ketuhanan saja.
Ketika memilih jodoh juga sama, kita mencari menantu. Anak kita sudah saatnya menikah, cari menantu yang bagaimana yang kau cari? Yang mapan seperti apa? Apa yang sudah jadi pegawai atau yang masih honor? Atau yang maksudnya mapan terus punya penghasilan yang pasti? Nah kalau dia tukang beca mapan enggak? Dia pulas tiap hari dia pasti ya, karena tidak pernah di atas 50.000 hasilannya kok ya, 100 sampai 150 sehari tukang beca. Nah ada lagi yang kerja honor jadi guru di SD ya, honornya sebulan 150.000. Tukang beca dapat nggak dapat dapat sehari dapat, mana yang mapan? Itu juga kamu tidak jujur kok. Kamu juga tidak jujur. Itu persoalannya. Jadi dijamin pasti subjektif penilaian kita itu. Itu saja persoalannya. Jadi artinya ketika engkau mendeskripsikan Tuhan sesuai dengan pikiranmu, jangan kau paksakan kepada siapapun. Ya, materi yang kelihatan mata aja kamu tidak jujur, tidak tuntas menilainya, apalagi engkau mendeskripsikan Tuhan. Dan memaksakan pikiranmu harus diterima oleh orang lain, nggak bisa dong. Ya udah aja, makanya. Dan ini bukan sekedar katanya, memaksakan idenya sendiri pada orang lain itu. Bukan hanya memaksa, bukan hanya sampai membunuh kok. Sampai membunuh. Ya, orang ahli sunnah dibunuh oleh Mu'tazilah, orang Mu'tazilah dibunuh oleh ahli sunnah, Syiah dibunuh oleh Sunni, dibunuh oleh Syiah. Sampai sekarang perang saudara. Ya kan? Apakah seperti itu peradaban Islam itu? Saling bunuh membunuh. Ini menjadi persoalan. Ya, itu satu. Oke. Ilmu pengetahuan itu, wahai hambaku, kulluhu turuqat, itu adalah cara jalan-jalan, metode, hanya cara metode jalan. Ma ilal ma'rifati tariqun wala turuqat, untuk menuju ma'rifat itu tidak perlu jalan, tidak perlu metode, tidak perlu cara kok. Al ma'rifatu mustaqirul ghayat. Ma'rifat itu tujuannya permanen, tetap. Wa muntahan nihayat, dan akhirannya pasti, jelas. Idza sakrarta fil ma'rifati, ketika engkau telah mapan, telah menetap dalam satu ma'rifat, artinya telah mencapai kema'rifatan yang mapan. Kusyifa laka ainul yakin, engkau akan dibukakan, dapat melihat dengan ainul yakin. Jadi ainul yakin ini di atasnya ilmul yakin ya, tapi di bawah hakul yakin. Kalau kita lihat urutan yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Fasyahidani, sehingga karena engkau sudah bisa terungkap ainul yakin bagi dirimu, maka engkau bisa menyaksikan aku. Fasyahidani. Faghabatil ma'rifatu, karena engkau dapat melihatku, maka ma'rifatmu menjadi hilang. Ya. Wa ghibda an nafsika, dan engkau pun hilang dari dirimu sendiri. Ma'rifat, setelah engkau melihat aku, ma'rifatmu hilang, dan engkau juga hilang dari dirimu sendiri. Wa an hukmil ma'rifati, dan juga akan hilang dari putusan kemakrifatan. Idza lam tahkum
alaikal ma'rifatu, ketika ma'rifat tidak bisa mengambil keputusan atas dirimu. Fa ana alladzi ahkum, maka akulah yang mengambil keputusan, aku yang memutuskan. Waqad adrakta bidzalika mablaghal ilmi, engkau telah paham dengan sepaham-pahamnya, mablaghal ilmi, dengan ilmu pengetahuan yang mentong, yang sudah di penghujung pengetahuan. Artinya engkau sangat memahaminya, betul-betul paham, tidak separuh-separuh, tapi betul-betul paham. Mablaghal ilmi wa wajaba 'alaika nutq, sehingga engkau lebih lanjut lagi berkewajiban untuk berujar, untuk berucap, untuk mengatakan, untuk berkata. Fantazir idni, sekalipun engkau harus berkata, tetapi tunggu dulu izinku. Sebelum engkau berbicara, tunggu dulu. Harus ada clear dulu, ada sertifikasi dulu, ada izin khusus untuk berbicara. Jangan seenaknya aja berbicara. Tapi dulu, tunggu dulu, ya, nunggu surat izin dulu, ya. Fantadir idni. Bagaimana caranya engkau mengetahui sudah mendapat izin dariku untuk berbicara? Dari mana taunya? Alamatu idznilaka, alamat izinku kepadamu, tandanya apa aku izin padamu? Finutki, ketika aku izinkan engkau untuk berbicara. Apa tanda-tandanya engkau bisa tahu aku telah memberi izin kepadamu untuk berbicara? Antashhada ghadabi insamata, atau intasmat atau insamatta, yaitu engkau akan melihat aku marah ketika engkau diam. Itu tandanya aku telah mengizinkan engkau marah, yaitu ketika engkau melihat aku marah ketika engkau diam. Wa tashhadu zawal ghadabi, dan engkau melihat hilangnya kemarahanku. In nataqta, ketika engkau berkata. Al ma'rifatu daiman taridu fil kitab, ma'rifat itu senantiasa tercantum dalam Alkitab, ala anna arqa minal ilmi, bahwa ma'rifat itu lebih tinggi statusnya dari keilmuan. Li'annaha idrakun lil haqa'iq, karena ma'rifat itu adalah idrak lil haqa'iq al-kulliyah, yaitu memahami hakikat-hakikat kulliyah. Benamal ilmu, sedangkan ilmu huwa idrakul masail juz'iyah, sedangkan ilmu hanya memahami masalah-masalah bagian sub, masalah-masalah sub, masalah bagian-bagian terkecilnya. Sedangkan ma'rifat adalah secara global, kalau ilmu adalah secara terperinci satuan-satuannya. Amma syuhud, adapun menyaksikan, fahuwa arqa minal itsnain, adapun syuhud lebih tinggi statusnya, levelnya dari keduanya, ya, dari al-ma'rifat dan dari ilmu. Li'annahu mukabadatul haqiqah, karena itu melalui uji coba, eksperimen, mengungkap kebenaran-kebenaran. Wa mubasyaratuha wa mu'anatuha, dengan segala jerih payahnya, bil qalbi, dalam pikiran itu. Wa ru'yatun, sehingga itu adalah sebagai ru'yah. Wa ru'yatu a'la darajatil yaqin, sedangkan ru'yah adalah derajat keyakinan yang tertinggi. Artinya, ini ada hal yang penting sekali.
Anda jadi mubalik. Banyak ngomong tiap hari. Sudah ada SK-nya belum? Disuruh siapa Anda membela-bela Tuhan? Ini kan jadi persoalan. Itu makanya kan sering terjungkal, sering terjatuh, terkepleset. Iya. Kalau iya engkau berceramah berdasarkan perintah Tuhan dan ada SK-nya, ada izin dari Tuhannya, yang saya pertanyakan, apakah mungkin Tuhanmu mengizinkan engkau mencaci maki mubalik yang lain? Jawab dulu. Kalau iya engkau mendapat izin untuk ceramah oleh Tuhanmu, apakah mungkin Tuhanmu mengizinkan engkau mencaci maki orang lain hanya karena berbeda pendapat dengan kamu? Menuduh orang liberal yang Syiah segala macam, apa seperti itu? Berdakwah atau mau cabelah Anda ini? Itu jadi persoalan. Ini jangan-jangan ketika perilakumu seperti itu belum dapat izin dari Tuhan, itu aja persoalan. Paham nggak? Ketika karena kau berbicara Tuhanmu marah, itu pertanda engkau belum mendapat izin dari Tuhan. Itu maksudnya. Ya iya dong, mana mungkin. Masa agama, betulkah agama itu menanamkan kebencian kepada agama yang lain? Bahkan di dalam kita bermazhab itu menanamkan kebencian kepada mazhab yang lain, mengkafirkan mazhab lain, menyesatkan mazhab yang lain, menyatakan ininya tidak sah, ini batil segala macam. Apa semacam itu kah? Atau memang perpecahan itu bagian dari agamamu? Ini pertanyaan besar. Apakah perpecahan itu adalah tugas penting dalam agamamu? Atau agamamu menyuruh Anda bersatu? Itu persoalan-persoalan ini bertanya untuk kita sendiri dengan tidak menyalahkan siapapun. Dan jangan disebut nama, ya kan gitu. Intinya ghibah, namimah, ya. Ya, makanya ketika ada peluang untuk bertengkar, segera hindari sajalah, jauhkan dirimu dari pertengkaran dengan siapapun dan dengan alasan apapun. Nggak usah bertengkarlah. Ya udah, kalau Anda yakinnya merah silakan merah lah. Anda yakinnya biru ya birulah. Aku yakinnya putih ya sudah. Kita siap berbeda pendapat dan goodbye, selamat tinggal. Itu aja persoalan. Kenapa harus memaksa semacam ini? Dan ini persoalannya bahwa kalimatnya sederhana. Nah, tunggu dulu. Mau bicara, tunggu dulu. Nunggu izin. Nanti ada sertifikasi. Ada sertifikatnya. Iya, bersama ini ya aku memberikan sertifikat kepada si fulan untuk berbicara atas namaku, atas agamaku, atas kebenaran-kebenaranku semuanya, silakan. Dan yang pasti Tuhan juga tidak akan sembarangan memberi izin kepada orang yang tidak layak dong. Iya. Jadi ternyata memang dari sejak awal yang pengen jadi mubalik kamu kok. Kamu bercita-cita pengen jadi mubalik. Sehingga kamu melatih diri dalam kamar, dalam teks yang kamu buat. Dan seolah-olah di hadapan kamu ada audiens sekian banyak. Saudara-saudara, saya melihat sendiri kok. Saya tahu sendiri ada orang sedang melatih diri untuk berceramah. Memang dia bercita-cita pengen jadi mubalik. Dan dalam pikirannya nanti tarifnya 5 juta. Memang niatnya juga cari duit kok. Bukan menyebarkan kebenaran. Jujur aja ini mah. Betul nggak? Kalau iya Anda ingin menyampaikan kebenaran, pasti ketika ditanya berapa tarifnya, Anda akan mengatakan, aku tidak minta tarif kok. Aku tidak pasang tarif. Aku hanya menyampaikan kebenaran, bukan mencari upah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alam. Seperti itu. Berdosakah orang bercita-cita ingin jadi mubalik? Tidak. Ya boleh-boleh aja dong. Orang bercita-cita pengen jadi kepala desa boleh nggak? Boleh. Pengen jadi sekdes? Boleh. Pengen jadi menteri? Boleh saja. Sebagai profesi. Ya makanya macam itu. Dan ini bukan katanya. Ya saya sendiri juga sering
sering kali ketika dilamar untuk salaman di suatu tempat, ya panitia yang datang ke sini menanya, pakai berapa tarifnya, kan begitu. Berapa tarifnya? Maksudnya nggak ada tarifnya, nggak ada. Nah maksudnya ya transportnya lah, nggak ada transportnya. Saya datang, saya mobil banyak kok. Dijemput, nggak usah dijemput, saya datang sendiri. Ya kesian panitia sudah ngundang orang, bikin hajatan, sudah motong kambing, pasang tenda, nyewa kursi, panggil mau balik, masa saya tinggal ngomong aja kok banyak tingkahnya. Ya udah aja. Aku yang bersyukur sama panitia yang bekerja keras banting tulang. Iya, tugas saya hanya tinggal ngomong aja kok susah banget deh. Nah, hal-hal yang semacam itu yang perlu kita perhatikan. Percayalah, sekalipun engkau tidak minta upah, Allah pasti akan membayar tenagamu itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan upah untuk orang yang berbuat baik. Allah sudah siapkan engkau. Kalau engkau bekerja untuk Tuhanmu, Allah yang akan menggaji kamu. Kalau kamu percaya, kalau enggak ya udah. Tuhan sih gaji gue nanti Tuhan dari mana duitnya? Isi. Ternyata Anda tidak yakin Tuhan punya duit. Alam semesta punya Tuhan ya. Ya termasuk dirimu juga punya Tuhanmu. Mungkin yang Gusti Allah bisa ngaji aku aja. Duitnya sing di Gusti Allah ya. Kerdil banget kah? Iya. Sekalipun tidak diucapkan seperti itu, tetapi aku paham ya Tuhan di hati orang itu kerdil dengan mengatakan kalau saya tidak minta upah ya saya tidak masak nasi, pendiling gelimpang. Kalau saya tidak minta upah ya dapur saya tidak nyala dong. Kalau tidak nyala artinya apa? Tidak masak. Kalau tidak masak berarti tidak apa? Tidak makan. Berarti kalau kerja sama Allah dianggapnya gratis, nggak ada bayarannya. Itu persoalan. Kita jadi bingung akidah semacam itu bagaimana. Dan ini kadang-kadang lebih galak daripada orang yang ateis ya. Ya artinya lebih galak. Oh seperti Tuhan yang dia gembor-gemborkan dalam pikiran itu juga nggak jelas. Nggak jelas sebetulnya ya, sebetulnya nggak jelas.